Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Triandrani, NIM 1930604088 dari kelas Manzawa 3, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Ruang lingkup komunikasi bisnis dibagi menjadi dua. Pertama, komunikasi bisnis internal dan komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis internal adalah komunikasi bisnis yang terjalin antar individu dalam suatu institusi, organisasi, atau perusahaan. Contoh dari komunikasi bisnis internal ini misalnya komunikasi antara pemilik perusahaan dengan para karyawan, antara manajer dengan bawahannya, atau antara sesama karyawannya. Komunikasi bisnis eksternal merupakan komunikasi bisnis yang terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan dengan pihak luar. Sebagai contoh adalah antara seorang direktur dengan pemasok, antara manajer dengan reseller, atau agen, atau antara perusahaan dengan konsumen. Pemahaman di atas merujuk pada komunikasi bisnis yang merupakan kemampuan yang dapat dipelajari, kemampuan profesional yang membutuhkan skill. Tentu kita sangat penting karena kita dalam komunikasi bisnis akan berhubungan dengan banyak orang dan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan bagi perusahaan untuk meyakinkan pasar atau konsumen. Fungsi komunikasi bisnis dibagi menjadi 3. Fungsi informatif. Dalam hal ini, maka komunikasi bisnis digunakan oleh para manajer dan karyawan dalam menjalankan tugas keseharian mereka agar selalu efektif dan efisien. Fungsi regulatori adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengatur jalannya perusahaan, seperti memberikan perintah atau laporan. Fungsi persuasif. Fungsi itu terjadi ketika di antara para karyawannya terjadi komunikasi dan interaksi, di mana ada pihak yang memberikan ide dan ada yang mendengarkannya. Si pemberi ide melakukan komunikasi bisnis agar orang lain mau menerima ide tersebut. Karakteristik komunikasi bisnis dibedakan menjadi 4. 1. Pesan yang disampaikan terkandung disusun untuk audien yang membutuhkan informasi. 2. Pesan bisnis yang digunakan dengan mempertimbangkan batasan waktu dan biaya. 3. Pesan bisnis biasanya disusun untuk lebih dari satu tujuan. 4. Pesan bisnis harus mempertimbangkan nada dari pengaruhnya terhadap audien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.